Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tugas ketujuh Bahasa Indonesia kelas 24 ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Meningkatkan Minat Baca Remaja Melalui Pemanfaatan Buku Digital. Artikel ilmiah ini disusun oleh kelompok 2 dengan anggota yang pertama, Amal Mahendra Sitorus dengan NRP 5007-201037, yang kedua adalah Habib Ali Muksin dengan NRP 5007-201029, yang ketiga Laila Fatima dengan NRP 5007-201045, dan saya sendiri Salsabila Rahmadina dengan NRP 5007-201021. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan di bagian abstrak terlebih dahulu. Di zaman teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini, para remaja seharusnya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, salah satunya dengan membaca buku, di mana sekarang sudah lebih mudah dan leluasa untuk membaca segala jenis buku, yakni dengan adanya buku digital yang bisa diakses secara bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat baca remaja dalam membaca buku digital. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian survei, menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh para responden. Pada penelitian ini, terdapat 100 data responden, dan sebagian besar responden menggunakan buku digital untuk edukasi. Dan sebagian besar responden meminati buku digital, walau ketika dimintai untuk memilih lebih menyukai buku digital atau buku cetak, mereka sebagian memilih untuk menyukai buku cetak. Mungkin karena di buku digital terdapat beberapa kekurangan. Begitu saja untuk bagian abstrak. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan, terdapat latar belakang, permasalahan, dan juga tujuan. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk latar belakang penelitian ini. Teknologi yang sudah berkembang pesat seperti saat sekarang ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan perbedaan yang signifikan yang dapat kita lihat pada zaman dahulu hingga zaman sekarang yaitu buku tidak hanya berbentuk kertas yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dibaca. Buku bisa berbentuk digital yang dapat disimpan dalam gadget dan dapat dibaca di mana saja. Inovasi seperti ini sejalan dengan gaya hidup remaja yang lebih banyak beraktivitas melalui gadget. Dapat kita lihat, subjek pada penelitian ini adalah remaja. Memangnya, remaja itu siapa? Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahun. Dari pandangan Papalia dan Olds ini, dapat kita simpulkan bahwa remaja adalah seseorang yang berusia antara 12 tahun hingga awal 20 tahun. Pada masa remaja, terdapat proses perkembangan meliputi jasmani, psikologi, dan mental, juga perubahan antara hubungan orang tua dan juga cita-cita remaja tersebut, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan remaja itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas minat baca. Sebenarnya, apa itu minat baca? Tetapi, sebelum saya membahas minat baca, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan membaca. Seperti yang sering disebutkan oleh Bu Eni, kegiatan membaca adalah kegiatan menggali informasi, mendapatkan informasi, dan juga menyusun informasi secara logis. Dan menurut Harlock dalam buku Hamzah dan Sofyan tahun 2015, ia mengemukakan bahwa minat baca merupakan sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat, serta mengevaluasi bacaan yang telah dia baca, yang merupakan pengalaman belajar yang akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-cita di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi minat baca. Di sini ada 4 faktor yang telah saya identifikasi. Yang pertama adalah faktor jenis kelamin, di mana laki-laki dan perempuan memiliki minat dan selera baca yang berbeda. Faktor yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan, di mana bisa kita lihat orang-orang yang menempuh pendidikan dengan baik akan memiliki minat baca yang lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menempuh pendidikan.
Yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan yang saya maksud di sini adalah faktor kebiasaan remaja. Kebanyakan remaja pada zaman sekarang lebih memilih untuk bermain game, untuk mengakses hal-hal yang menyenangkan, yang bersifat hiburan ketimbang membaca. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, di mana jika anak atau seorang remaja yang berada di lingkungan para pecinta bacaan, maka ia akan memberikan pengaruh yang besar terhadap minat baca remaja. Maka anak tersebut akan tumbuh sebagai seseorang yang gemar membaca juga sesuai dengan lingkungannya. Sekian penjelasan latar belakang pada penelitian ini. Selanjutnya, untuk permasalahan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laila Fatimah. Selanjutnya, saya Laila Fatimah akan menjelaskan tentang permasalahan terkait minat baca yang terjadi di kalangan remaja. Permasalahan pertama adalah tingkat minat baca orang Indonesia termasuk remaja masih kecil, yakni hanya 0,001%. Memang pada kenyataannya, tingkat minat baca masyarakat Indonesia, khususnya para remaja, masih sangat rendah dibandingkan dengan para remaja atau anak-anak di Eropa atau di Amerika yang setiap harinya bisa membaca hingga 25-27% buku. Jadi tidak mengherankan jika minat baca Indonesia masih berada di peringkat 60 dari 61 negara yang memiliki tingkat minat baca paling rendah. Permasalahan yang kedua, sejak teknologi semakin maju, para remaja menjadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sosial media, bermain game, atau menonton film. Seharusnya, para remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca, yang bisa menambah pengetahuan mereka dan menambah wawasan mereka. Namun, pada kenyataannya, para remaja lebih memilih untuk berselancar di sosial media, bermain game, atau menonton film yang justru itu membuat hari-hari mereka kurang produktif. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya dengan kemajuan teknologi yang ada, para remaja bisa mengakses lebih banyak ilmu pengetahuan dari internet. Para remaja lebih bebas mengakses buku-buku digital yang justru bisa menambah wawasan mereka dan menjadikan waktu yang mereka punya lebih produktif untuk kegiatan yang positif. Dan hal itu juga bisa meningkatkan minat baca Indonesia sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis tingkat minat baca remaja di tengah teknologi yang sedang berkembang pesat, dengan harapan bisa meningkatkan minat baca khususnya untuk para remaja yang merupakan generasi muda Indonesia dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat. Salah satunya melalui buku-buku digital yang dapat diakses dengan mudah oleh para remaja Indonesia. Selanjutnya, untuk mempelajari tentang minat baca di kalangan remaja dan tingkat minat baca remaja melalui buku digital, penulis menggunakan metode penelitian survei. Menurut Sugiono, penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau populasi kecil. Data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut Sugiono, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu, ada pula menurut Umi Nerimawati, populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti. Sebagai unit analisis penelitian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para remaja. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung pertanyaan yang disediakan penulis. Terdapat beberapa pertanyaan terkait masalah minat baca remaja melalui buku digital. Pada saat pengambilan data, responden yang mengisi kuesioner sebanyak 100 orang, di mana 100 orang tersebut merupakan para remaja sendiri. Selanjutnya, saya, Habib Ali Musin Faizin, NRP 5007201029, akan menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan mengenai peningkatan minat baca remaja melalui pemanfaatan buku digital ini, penulis melakukan survei terkait hal-hal yang berkenaan dengan pengambilan data menggunakan kuesioner. Kuesioner ini disebarkan melalui tautan Google Form yang ditujukan pada remaja sebagai objek penelitian penulis. Dari kuesioner yang disebar, terdapat 100 responden yang telah memberikan data mereka terkait umur, tingkat keseringan penggunaan buku digital selama 1 minggu, tingkat minat baca dalam membaca buku digital, tujuan menggunakan buku digital, jenis buku yang disukai untuk dibaca, dan kesetujuan tentang manfaat buku digital dalam meningkatkan minat baca. Pada pertanyaan pertama, responden diminta untuk memberikan jawaban mereka terkait umur mereka. Dari 100 responden, terdapat 1 responden berumur 15 tahun, 1 responden berumur 16 tahun, 7 responden berumur 17 tahun, 71 responden berumur 18 tahun, 17 responden berumur 19 tahun, dan 3 responden berumur 20 tahun. Pada pertanyaan ini, mayoritas responden berumur 18 tahun, yaitu sebesar 71%. Pada pertanyaan yang kedua, responden diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa sering responden menggunakan buku digital dalam kurun waktu 1 minggu. Pada pertanyaan ini, responden diberi opsi jawaban berupa tidak pernah, jarang, sering, dan sangat sering. Dari 100 responden, terdapat 3 responden menjawab mereka tidak pernah menggunakan e-book dalam 1 minggu. Lalu, ada 43 responden menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan e-book dalam 1 minggu, 42 responden menyatakan sering menggunakan e-book dalam 1 minggu, dan 12 responden menyatakan sangat sering menggunakan e-book dalam 1 minggu. Dari data yang didapat, mayoritas responden menjawab jarang menggunakan e-book dalam 1 minggu sebanyak 43%, lalu disusul sering menggunakan e-book dalam 1 minggu sebanyak 42%. Namun perlu kita ketahui bahwa terdapat 3 responden yang menjawab mereka tidak pernah menggunakan e-book dalam 1 minggu. Pada pertanyaan ketiga, responden diminta untuk menjawab terkait tingkat minat baca responden dalam membaca buku digital. Pada pertanyaan ini, responden diberikan 5 opsi, mulai dari opsi angka 1 hingga angka 5 yang menyatakan bahwa dari tidak berminat sama sekali, kurang berminat, cukup berminat, berminat, hingga sangat berminat. Dari 100 responden, tidak ada responden yang menjawab mereka tidak berminat sama sekali dalam membaca buku digital. Lalu, ada 14 responden yang menyatakan bahwa mereka kurang berminat dalam membaca buku digital. Lalu, ada 43 responden yang menyatakan mereka cukup berminat dalam membaca buku digital. 35 responden menjawab mereka berminat dalam membaca buku digital, dan 8 responden menyatakan bahwa mereka sangat berminat dalam membaca buku digital. Selanjutnya, pada pertanyaan yang keempat, responden diminta untuk menjawab terkait tujuan responden dalam menggunakan buku digital. Pada pertanyaan yang keempat ini, responden diberikan jawaban 3 opsi, yaitu
tujuan menggunakan e-book sebagai edukasi, sebagai hiburan, atau keduanya, yaitu sebagai edukasi dan hiburan. Dari 100 responden, terdapat 48 responden yang menjawab mereka menggunakan e-book sebagai sarana edukasi. Lalu, terdapat 8 responden yang menjawab mereka menggunakan e-book sebagai sarana hiburan, dan 44 responden menjawab bahwa mereka menggunakan e-book sebagai sarana edukasi dan hiburan. Lalu, pada pertanyaan kelima, responden diminta untuk memberikan jawaban mereka terkait jenis buku apa yang disukai responden untuk dibaca. Pada pertanyaan ini, responden diberikan 3 opsi, yaitu jawaban buku cetak, buku digital, dan buku cetak serta buku digital. Dari 100 responden, terdapat 51 responden menyatakan bahwa mereka menyukai membaca buku cetak dibanding buku digital. Lalu, 36 responden menyatakan bahwa mereka menyukai membaca buku digital daripada buku cetak. Dan 13 responden menyatakan bahwa mereka menyukai buku cetak maupun buku digital untuk dibaca. Pada pertanyaan yang keenam, responden diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai kesetujuan mereka tentang manfaat buku digital dalam peningkatan minat baca. Pada pertanyaan ini, responden diberikan 3 opsi jawaban, yaitu setuju, tidak setuju, atau hanya bermanfaat menghibur bukan mengedukasi. Dari 100 responden, terdapat 58 responden setuju tentang manfaat buku digital dalam peningkatan minat baca. Lalu, 41 responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa buku digital meningkatkan minat baca. Dan 1 responden menyatakan bahwa buku digital hanya bermanfaat menghibur, tidak mengedukasi. Baik, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amal Mahendra Sitorus. Perkenalkan, nama saya Amal Mahendra Sitorus, NRP 5007201037, akan melanjutkan tentang pembahasan. Isi dari pembahasan. Pertama, tentang hasil. Dari hasil survei yang kami lakukan, minat baca remaja di Indonesia masih termasuk rendah. Dari survei yang kami lakukan, kami juga menemukan bahwa sebagian besar dari remaja memanfaatkan membaca di media internet bukan untuk edukasi, melainkan hanya untuk hiburan. Walau hanya untuk hiburan, hal ini dapat membuktikan bahwa media internet dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat baca mahasiswa atau remaja. Melalui pembelajaran daring, kita juga harusnya bisa meningkatkan minat baca. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan singkatan yang biasa digunakan untuk menyatakan dalam jaringan. Dalam jaringan yang dimaksudkan adalah dengan pemanfaatan media internet. Dengan pemanfaatan media internet, kita dapat meningkatkan minat baca mahasiswa atau remaja karena di media internet merupakan tempat diarsipkannya semua data dari seluruh dunia. Selanjutnya, apa itu minat baca? Minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, ataupun keinginan. Jadi, harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya, untuk menyukai sesuatu. Hal ini menjadi sebuah landasan yang penting untuk mencapai keberhasilan karena adanya minat. Seseorang menjadi termotivasi dan tertarik untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, penyebab rendahnya minat baca remaja pada zaman sekarang. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca pada zaman sekarang adalah: yang pertama, sibuk dengan hal yang disenangi. Sibuk dengan hal yang disenangi yaitu lebih sibuk dengan kegiatan lain seperti bermain game ataupun karena membaca media-media yang bukan untuk edukasi, karena hal itu lebih disenangi daripada membaca buku untuk edukasi. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang dimaksudkan di sini adalah sekarang kita lebih senang akan menonton televisi untuk mendapatkan berita daripada membaca, ataupun menonton di YouTube untuk mendapatkan berita dibandingkan dengan membaca. Nah, selanjutnya kurangnya penggunaan budaya lisan. Penggunaan budaya lisan ini adalah salah satu penyebab lemahnya membaca. Contohnya itu termasuk
kurangnya dalam penggunaan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi atau rendahnya minat untuk membaca di perpustakaan. Rendahnya minat baca ini berdampak buruk terhadap remaja, yaitu kurang penguasaan dalam ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada kemampuan membaca remaja. Sekarang, bagaimana cara meningkatkan minat baca di kalangan remaja? Minat baca di kalangan remaja dapat ditingkatkan melalui hal-hal kecil sedari dini, seperti membaca informasi menarik tentang apa yang tidak diketahui di daerah sendiri, atau informasi-informasi menarik yang mungkin meningkatkan minat yang menarik gairah untuk membaca. Seperti contoh, hewan-hewan menarik dan langka seperti adanya komodo di dunia ini. Pasti remaja akan tertarik untuk membaca hal-hal tersebut. Dan juga seperti adanya keajaiban dunia. Selanjutnya, meningkatkan minat baca di kalangan remaja juga dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan media perpustakaan online, e-book, ataupun jurnal-jurnal. Ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi, peningkatan minat baca itu harus dimulai dari meningkatkan keinginan untuk membaca. Setelah keinginan ditingkatkan untuk membaca, dimulai untuk membaca perpustakaan online, e-book, dan jurnal untuk menambah wawasan edukasi atau ilmu pengetahuan. Kemudian, remaja memang harus paham dan tahu betul dari dalam dirinya sendiri bahwa membaca itu sangat penting dalam kehidupan. Dari membaca, kita bisa membuka semua jendela dunia. Sekian pembahasan, terima kasih. Selanjutnya, di bagian penutup akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya, Habib Ali Musin Faizin, NRP 500720129, akan menjelaskan pada bagian penutup. Kesimpulan. Berdasarkan survei, 60% remaja masih memanfaatkan kegiatan membaca sebagai hiburan, seperti membaca komik dan novel, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat baca remaja di Indonesia untuk edukasi masih termasuk rendah. Remaja masih belum bisa memanfaatkan media digital dengan baik dan memahami pentingnya ilmu yang didapat dari membaca di media internet. Jika media digital dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka remaja dapat menemukan ilmu yang sangat berguna untuk membangun bangsa. Sejak dini, remaja harus ditanamkan arti pentingnya ilmu dari membaca, terutama dari media digital, agar saat dewasa menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jika remaja tidak diajari sejak dini akan pentingnya membaca, cara yang dapat dilakukan hanya dari motivasi diri remaja, yang mana media digital telah menyediakan bahan, sehingga tinggal kemauan dari para remaja untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih. Pada bagian selanjutnya akan dibahas oleh Amal Mahendra Sitorus. Saya akan melanjutkan pada bagian daftar pustaka. Adapun daftar pustaka dari karya ilmiah kami ini adalah pertama, buku dari Ari Kunto pada tahun 2010 yang berjudul Suatu Penelitian Pendekatan Praktik. Yang kedua, buku dari Gofur dan Kusjino pada tahun 2015 yang berjudul Pengembangan e-book berbasis Flash Coswist Flipbook pada materi kinematika gerak lurus sebagai sarana belajar siswa SMA kelas 10. Yang ketiga adalah buku dari Kurnasi pada tahun 2016 yang berjudul Kebiasaan Membaca di Era Digital. Yang keempat adalah buku dari Nur Chaili pada tahun 2016 yang berjudul Menumbuhkan Budaya Literasi Melalui Buku Digital. Selanjutnya adalah buku dari Rudaya Manti pada tahun 2019 yang berjudul Pemanfaatan Buku Digital dalam Meningkatkan Minat Baca. Selanjutnya, buku dari Sea Molek pada tahun 2013 yang berjudul Simulasi Digital Jilid 2. Kemudian, buku dari Sugiono pada tahun 2012 yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D. Kemudian, buku dari Asniar Muharram dan Silonande yang berjudul Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca Siswa. Kemudian, situs dari Farida Rahim yang pada tahun 2008 yang berjudul tentang pengajaran membaca di sekolah dasar. Kemudian buku dari Depdiknas pada tahun 2001 tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sekian hasil daftar pustaka dan
Sekian hasil KTI kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.